Penderitaan warga Palestina terus terjadi dan terus hidup di bawah kekhawatiran akan serangan brutal Zionis Israel. Serangan tentara Israel terhadap warga yang hendak mengambil bantuan makanan pun kasih terus terjadi. Kekejaman Zionis Israel di jalur Gaza Palestina masih terus berlanjut dan semakin brutal. Lagi, tentara Israel menembaki warga Palestina di Gaza Selatan saat mereka hendak mencari makanan. Sejumlah jenazah warga Palestina dan korban luka dibawa ke rumah sakit Nasser di Khan Yunis. Dilaporkan 11 orang tewas dibunuh oleh militer Israel. Peristiwa brutal dan keji ini terjadi berulang kali saat Israel yang dibantu Amerika Serikat menggelar program pengiriman bantuan yang bernama Gaza Humanitarian Foundation atau GHF. Sistem distribusi yang kontroversial dan terlalu mudah tentara Israel menembaki warga sipil Palestina. Padahal jelas-jelas mereka tidak bersenjata dan hanya mencari bantuan karena mereka tidak punya lagi bahan pokok akibat kejamnya perang. Penembakan terjadi di sekitar 3 km dari lokasi GHF di Khan Yunis saat mereka kembali dari lokasi yang menjadi satu-satunya rute yang dapat diakses warga sipil. Warga Palestina seringkali terpaksa menempuh rute perjalanan yang jauh untuk mengakses pusat-pusat GHF. صار الجيش يطف الجو، الجيش شايفنا كله جايبنا الدباب عجبانا، الجنود عجبانا. كنا كمجموع مقارب يمكن فوق ال 60 واحد شايفينا، لفجأة صار شوية طاق 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 طاق. في رجلي اتصاوبت انا، اجى واحد كمان ينقذني اتصاوب، والجيش عجبانا. Militer Israel menyatakan bahwa mereka akan meninjau informasi terkait serangan tersebut. Namun hal ini bagaikan angin lalu karena kejadian ini terus berulang. Israel memang ingin menggantikan koordinasi penyaluran bantuan dari yang sebelumnya dikelola oleh PBB dan kelompok bantuan internasional menjadi dikelola oleh GHF. Alasannya mereka menuding Hamas mencuri dan menggunakan bantuan untuk mendukung kekuasaan mereka di kantong tersebut. Tudingan itu telah dibantah oleh PBB. Akibatnya jumlah warga Palestina yang dibunuh dalam genosida Israel terus bertambah. Secara keseluruhan, sedikitnya 67 orang tewas di jalur Gaza dalam serangan keji Israel sepanjang hari Senin. Sebuah serangan udara di sebuah kafe di tepi barat di kota Gaza juga menewaskan sedikitnya 30 orang. Padahal kafe tersebut tengah dipenuhi wanita dan anak-anak yang tidak berdosa. Entah apa yang ada di benak tentara Israel. Tindakan mereka benar-benar melanggar hukum internasional dan tidak berperi kemanusiaan. Isak tangis para kerabat yang harus menyaksikan anggota keluarga mereka tewas terus membahana di jalur Gaza Palestina. Entah sampai kapan penderitaan warga Palestina di jalur Gaza akan berakhir. Warga Palestina di jalur Gaza juga terpaksa mengolah sampah plastik untuk menjadi bahan bakar. Mereka mengumpulkan plastik-plastik di tepi barat untuk diolah menjadi bahan bakar dan menjualnya kembali kepada warga yang lewat. Bahan bakar ini digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk menghidupkan generator atau alat transportasi. Kekejaman Zionis Israel di jalur Gaza membuat utusan senior Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, angkat bicara dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB yang membahas soal Timur Tengah. Fu Chong mengutuk aksi kejam dan brutal militer Israel dan mendesak warga internasional untuk menuntut pertanggungjawaban. Fu Chong mengatakan bahwa bila mencari makan tidak boleh berarti mencari kematian. Karena itu Tiongkok secara resmi mengutuk keras tindakan Israel dan menentang kekerasan dalam misi kemanusiaan serta menyerukan penyelidikan dan pertanggungjawaban yang serius dan menyeluruh. Israel harus memiliki kewajiban khusus berdasarkan hukum humaniter untuk mencabut blokadenya terhadap jalur Gaza dan sepenuhnya memulihkan akses kemanusiaan serta mendukung dan bekerja sama dengan organisasi-organisasi dunia. Karena saat ini warga sipil Palestina di jalur Gaza kekurangan bahan pokok yang menjadi penopang hidup mereka. Sementara itu di tepi barat, puluhan pemukim Israel mengamuk di sekitar pangkalan militer Israel. Mereka merusak kendaraan militer dan menyerang tentara Israel. Hal ini disebabkan karena tentara Israel menangkap sejumlah pemukim Israel yang melakukan tindak kekerasan terhadap warga Palestina. Lebih dari 100 pemukim Israel Rabu malam lalu memasuki kota Kfar Malik dan membakar properti serta menembaki warga Palestina yang coba menghentikan aksi mereka. 3 warga Palestina tewas dalam kejadian itu.
Dan menanggapi hal ini, militer Israel bertindak tegas dengan membubarkan sekelompok pemukim Israel yang berunjuk rasa dan bertindak anarkistis. Bahkan Menteri Keamanan sayap kanan Itamar Ben-Gvir yang selama ini sering membela warga Israel ikut menyampaikan kecaman terhadap tindakan pemukim Israel di tepi barat.